Selamat datang kembali di Barikade Gerilya. Pada 1940, langit Britania menjadi medan tempur terbesar dalam sejarah, di mana takdir sebuah bangsa dipertaruhkan dalam duel udara yang penuh dengan keberanian dan maut. Di satu sisi, Luftwaffe Jerman, armada terkuat yang dunia pernah saksikan, bertekad untuk menghancurkan Britania dalam hitungan hari. Di sisi lain, Royal Air Force, para kesatria langit yang berjumlah lebih sedikit namun dengan nyali yang tak terkalahkan, siap menghadapi badai baja dan api yang datang dari atas. Setiap pertarungan adalah duel hidup dan mati, dengan pilot-pilot muda mempertaruhkan nyawa mereka demi melindungi tanah air mereka dari invasi. Selamat menonton dan selamat bergabung dalam perjalanan dramatis ini. Pada musim panas 1940, Eropa bagaikan sebuah benteng yang hampir seluruhnya berada di bawah kendali Nazi. Kejutan dari Blitzkrieg, strategi perang kilat yang dilancarkan oleh Wehrmacht, telah menghancurkan pertahanan banyak negara di Eropa Barat. Polandia, Norwegia, Denmark, Belgia, Belanda, dan akhirnya Prancis telah jatuh satu persatu ke tangan Nazi, meninggalkan Britania Raya sebagai satu-satunya kekuatan besar yang masih bertahan melawan Hitler di benua Eropa. Dengan jatuhnya Prancis pada Juni 1940, posisi Britania Raya menjadi semakin genting, bukan hanya karena hilangnya sekutu darat terdekat mereka, tapi juga karena posisi Britania yang menjadikannya sasaran berikutnya dalam ambisi Nazi. Adolf Hitler, pemimpin Nazi, berencana melanjutkan kampanye militer di Eropa dengan menguasai Britania Raya yang dianggap sebagai penghalang terakhir menuju dominasi penuh atas Eropa Barat. Rencana ini dikenal sebagai Operasi Sea Lion, yaitu invasi darat ke Pulau Britania. Namun, untuk mewujudkan rencana ini, Hitler harus terlebih dahulu meraih supremasi udara di atas Selat Inggris. Britania Raya di bawah kepemimpinan Winston Churchill menghadapi situasi yang sangat kritis setelah bencana Dunkirk, di mana ratusan ribu tentara Britania dan sekutunya terpaksa dievakuasi dari daratan Eropa dengan meninggalkan sebagian besar peralatan militer mereka. Moral pasukan dan warga sipil Britania berada di titik terendah. Meskipun berhasil menyelamatkan banyak nyawa dalam evakuasi besar-besaran ini, kenyataannya bahwa hampir seluruh pasukan darat yang tersisa tidak diperlengkapi untuk melawan invasi darat yang akan datang adalah ancaman besar bagi kelangsungan negara. Churchill dengan kefasihan oratornya berusaha keras membangkitkan semangat perlawanan di antara rakyat Britania dalam pidato-pidato yang membangun, seperti "We shall fight on the beach." Churchill menekankan bahwa Britania tidak akan pernah menyerah, bahkan jika mereka harus bertempur sendirian. Namun, di balik pidato berapi-api ini, ada kesadaran mendalam bahwa tanpa kendali udara, Britania tidak akan mampu mempertahankan diri dari invasi yang didukung oleh kekuatan udara Luftwaffe yang sangat superior. Sementara itu, Luftwaffe di bawah komando Hermann Göring, kepala Angkatan Udara Jerman, telah membuktikan kemampuannya dalam kampanye-kampanye militer sebelumnya di Eropa. Keberhasilan Luftwaffe dalam menghancurkan pertahanan udara Polandia dan Prancis serta mendukung serangan darat dengan sangat efektif membuat Jerman merasa yakin bahwa mereka dapat mengulangi kesuksesan ini di Britania. Göring penuh percaya diri untuk menunjukkan bahwa Luftwaffe akan menghancurkan Royal Air Force dalam hitungan minggu, membuka jalan bagi invasi darat. Namun, ada beberapa faktor yang membedakan pertempuran di langit Britania dari kampanye udara sebelumnya di Eropa. Pertama, Britania adalah negara kepulauan yang dikelilingi oleh laut yang membuat serangan darat jauh lebih sulit dan membutuhkan perencanaan logistik yang rumit. Kedua, Royal Air Force telah mempersiapkan diri dengan teknologi canggih seperti sistem radar yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain
yang sebelumnya ditaklukkan oleh Jerman. Sistem radar ini memungkinkan Britania untuk mendeteksi serangan udara musuh dari jarak jauh, memberikan peringatan dini dan waktu yang cukup bagi Royal Air Force untuk mengatur pertahanan. Selain itu, Britania memiliki jaringan pertahanan yang terorganisir dengan baik, yang dikenal sebagai Dowding System. Sistem ini menggabungkan radar, observasi visual, dan komunikasi radio untuk mengoordinasikan respon cepat terhadap serangan musuh. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah bahwa teknologi radar digunakan secara ekstensif untuk pertahanan nasional. Sementara itu, di sisi politik, Britania menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Amerika Serikat pada saat itu mempertahankan netralitasnya, berada di bawah tekanan internal untuk tidak terlibat dalam konflik Eropa. Meskipun demikian, hubungan antara Churchill dan Presiden Franklin Roosevelt semakin erat. Dengan Roosevelt secara diam-diam mendukung Britania melalui Lend-Lease yang memungkinkan Britania memperoleh persenjataan dan suplai tanpa harus membayar dengan cepat. Bantuan ini sangat penting bagi Britania yang secara ekonomi dan militer berada di bawah tekanan besar. Di sisi lain, Hitler juga memiliki dilema strategis. Meskipun dia menginginkan invasi cepat dan efektif ke Britania, dia juga harus mempersiapkan kemungkinan kampanye besar di timur melawan Uni Soviet. Keputusan Hitler untuk menyerang Britania Raya sebelum menyerang Uni Soviet adalah hasil dari perhitungan yang rumit. Jika Britania bisa dipaksa keluar dari perang, maka Jerman akan memiliki tangan bebas untuk menyerang Uni Soviet tanpa harus khawatir tentang front barat. Namun, Hitler meremehkan kekuatan Britania dan potensi perlawanan mereka. Di balik kalkulasi militer yang tampaknya logis, ada semangat juang rakyat Britania yang tidak dapat diukur dengan angka atau strategi militer. Rakyat Britania telah menyaksikan kehancuran Eropa di bawah cengkeraman Nazi, memahami bahwa mereka berdiri sebagai garis pertahanan terakhir melawan tirani. Dalam hal ini, pertempuran Britania tidak hanya menjadi pertarungan antara dua kekuatan militer, tapi juga pertarungan untuk mempertahankan kebebasan, demokrasi, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh dunia bebas. Maka, ketika Juli 1940 tiba, baik Luftwaffe maupun Royal Air Force bersiap-siap untuk menghadapi salah satu pertempuran udara terbesar dalam sejarah. Taruhannya sangat tinggi. Jika Luftwaffe berhasil menghancurkan Royal Air Force, Britania akan terbuka lebar bagi invasi Jerman, yang kemungkinan besar akan membawa kehancuran bagi seluruh negeri. Namun, jika Royal Air Force berhasil bertahan, Britania tidak hanya akan selamat dari ancaman langsung, tapi juga akan memberikan pukulan telak bagi rencana dominasi Eropa oleh Nazi, yang pada akhirnya dapat mengubah jalannya perang secara keseluruhan. Pada bulan Juli 1940, setelah keberhasilan Blitzkrieg yang menguasai sebagian besar Eropa Barat, Luftwaffe mulai melancarkan serangan udara terbatas untuk menguji pertahanan udara Inggris. Serangan ini bertujuan untuk menghancurkan armada laut Inggris di Selat Inggris dan mengukur respons dari Royal Air Force. Meskipun serangan awal ini tidak terlalu intensif, mereka memberikan gambaran awal tentang kesiapan pertahanan Inggris. Target utama pada fase ini adalah kapal-kapal Inggris yang melintas di Selat Inggris, serta pelabuhan-pelabuhan penting di pesisir selatan Inggris. Luftwaffe berusaha memutus jalur suplai Inggris dan menghancurkan angkatan laut mereka sebelum melancarkan serangan udara skala penuh. Serangan ini mengakibatkan kerugian signifikan pada beberapa kapal dagang dan militer Inggris. Namun, tidak cukup untuk melemahkan kemampuan Royal Air Force yang masih mempertahankan kekuatan utamanya untuk menghadapi serangan yang lebih besar. Memasuki bulan Agustus, Luftwaffe meningkatkan intensitas serangannya dengan fokus utama pada lapangan-lapangan udara Royal Air Force di seluruh Inggris Selatan. Komandan Luftwaffe, Hermann Göring,
memahami bahwa untuk menguasai langit Inggris, mereka harus terlebih dahulu menghancurkan lapangan udara, stasiun radar, dan pusat komunikasi milik Royal Air Force. Tanpa infrastruktur ini, pesawat-pesawat Royal Air Force tidak akan mampu lepas landas, mengisi bahan bakar, atau memperbaiki kerusakan dengan cepat. Serangan ini dikenal sebagai Outrun Lift atau serangan elang yang dilancarkan dengan kekuatan penuh. Setiap hari, ratusan pesawat pengebom dan pesawat tempur Jerman menyerbu lapangan udara Inggris seperti Birkenhead, Hornchurch, dan Tangmere. Para pilot Inggris sebagian besar masih muda dan tidak berpengalaman, harus menghadapi serangan ini dengan keberanian luar biasa. Mereka sering terpaksa lepas landas di tengah-tengah hujan bom dan bertempur dalam kondisi yang sangat tidak menguntungkan. Meskipun Royal Air Force mengalami kerugian yang signifikan, mereka dibantu oleh jaringan radar canggih yang memberi peringatan dini tentang serangan yang akan datang. Sistem radar ini merupakan salah satu inovasi teknologi terbesar Inggris selama perang, memungkinkan Royal Air Force untuk mengirim pesawat-pesawat mereka tepat waktu dan dengan efektif mengurangi dampak serangan Luftwaffe. Selain itu, pilot-pilot Inggris juga menunjukkan keahlian tempur yang luar biasa. Menggunakan pesawat tempur Spitfire dan Hurricane, mereka dengan cara yang sangat efektif dalam dogfight melawan pesawat tempur Jerman seperti Messerschmitt Bf-109. Namun, kondisi di lapangan udara semakin parah. Landasan pacu hancur total, hanggar terbakar, dan pesawat-pesawat yang tidak sempat lepas landas dihancurkan di darat. Para mekanik dan personel pendukung Royal Air Force bekerja tanpa henti, seringkali di bawah ancaman serangan udara untuk memperbaiki kerusakan dan menjaga agar pesawat-pesawat tempur tetap dapat bertempur. Memasuki bulan September 1940, pertempuran Britania memasuki fase baru yang lebih brutal dan menghancurkan. Luftwaffe yang frustasi karena kegagalannya menghancurkan Royal Air Force dalam serangkaian serangan terhadap pangkalan udara dan infrastruktur militer, mengubah taktiknya secara drastis. Mulai 7 September 1940, Jerman memulai kampanye pengeboman besar-besaran yang dikenal sebagai The Blitz, dengan tujuan menghancurkan semangat juang rakyat Britania dan memaksa negara tersebut menyerah melalui serangan terhadap pusat-pusat penduduk sipil dan target ekonomi. Perubahan taktik ini menjadi fase krusial dalam pertempuran Britania, membawa perang ke jantung kota-kota Inggris dan menguji ketangguhan serta kesabaran rakyat Britania. The Blitz dimulai dengan serangan besar-besaran terhadap London pada 7 September 1940. Pada malam hari, lebih dari 300 pengebom Jerman yang dikawal oleh ratusan pesawat tempur menyerang ibu kota Britania. Dalam waktu yang singkat, langit London berubah menjadi lautan api. Pengeboman ini menargetkan pelabuhan, pabrik, dan daerah pemukiman, menyebabkan kehancuran besar-besaran dan menewaskan ribuan orang. Selama 57 malam berturut-turut, London dibombardir tanpa henti. Gedung-gedung bersejarah, rumah-rumah warga, dan fasilitas industri semuanya menjadi sasaran. Tidak hanya itu, Luftwaffe juga mulai memperluas serangan mereka ke kota-kota besar lainnya di seluruh Inggris. Serangan ini membawa dampak psikologis yang luar biasa, mengguncang kehidupan sehari-hari warga Inggris, dan memaksa mereka beradaptasi dengan kondisi yang sangat sulit. Namun, di balik kehancuran fisik yang ditimbulkan oleh The Blitz, terdapat juga dampak moral yang diharapkan oleh Nazi. Hitler dan Göring percaya bahwa dengan menebarkan teror di udara, semangat perlawanan rakyat Britania akan hancur. Mereka membayangkan bahwa penduduk sipil yang kehilangan tempat tinggal, kerjaan, dan orang-orang terkasih akan menuntut pemerintah mereka untuk mencari perdamaian dengan Jerman, atau setidaknya mengurangi intensitas perlawanan. Namun, di luar dugaan Nazi Jerman, rakyat Britania menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Bukannya menyerah pada ketakutan dan keputusasaan,
mereka justru menjadi semakin bersatu. Churchill dengan pidato-pidato berapi-api dan penuh semangat terus-menerus menekankan bahwa Britania tidak akan pernah menyerah. Dia mengajak rakyatnya untuk bertahan, melawan, dan tetap optimis, meskipun menghadapi ancaman yang tampaknya tidak bisa diatasi. Salah satu langkah fleksibel yang diambil oleh pemerintah Britania adalah memperkuat sistem pertahanan udara sipil. Sirine udara dipasang di seluruh kota, memberikan peringatan dini kepada warga untuk mencari perlindungan di tempat penampungan bom. Banyak warga membangun tempat penampungan bom di pekarangan mereka, sementara yang lain menggunakan stasiun-stasiun kereta bawah tanah London sebagai tempat perlindungan. Kehidupan sehari-hari terus berlangsung meskipun di bawah ancaman serangan udara, dengan sekolah-sekolah, pabrik, dan kantor-kantor yang terus beroperasi. Bahkan, dalam keadaan yang paling sulit sekalipun, semangat solidaritas di antara warga Britania tetap kuat. Mereka berbagi tempat, perlindungan, makanan, dan sumber daya lainnya. Relawan dari berbagai lapisan masyarakat bergabung dengan layanan pertahanan sipil, membantu memadamkan api, menyelamatkan korban, dan memberikan bantuan medis. Kisah-kisah keberanian dan ketangguhan dari warga sipil biasa menjadi legenda, menambah semangat perlawanan yang tak tergoyahkan bagi pasukan Britania. Sementara Luftwaffe sibuk melancarkan serangan terhadap kota-kota Inggris, Royal Air Force memanfaatkan momen ini untuk memulihkan kekuatan mereka. Perubahan fokus Luftwaffe dari target militer ke target sipil memberi Royal Air Force kesempatan yang sangat dibutuhkan untuk memperbaiki landasan pacu, memperbaiki pesawat yang rusak, dan melatih kembali pilot-pilot mereka. Ini adalah salah satu kesalahan strategis terbesar yang dilakukan oleh Jerman dalam kampanye ini. Dengan mengalihkan perhatian dari pangkalan udara Royal Air Force, Luftwaffe secara tidak sengaja memberikan waktu bagi Britania untuk memperkuat pertahanannya. Selain itu, Royal Air Force mulai melancarkan serangan balik yang lebih baik terhadap Luftwaffe. Dengan menggunakan sistem radar yang semakin canggih, Royal Air Force dapat mendeteksi dan mencegah gelombang serangan Jerman dengan lebih efektif. Memasuki fase akhir pertempuran, Royal Air Force mulai melancarkan serangan balik yang lebih agresif terhadap Luftwaffe. Setelah bertahan selama berbulan-bulan, Komando Tempur Royal Air Force di bawah pimpinan Hugh Dowding mulai menerapkan strategi yang lebih ofensif. Royal Air Force mulai menyerang formasi pesawat Jerman saat mereka masih dalam perjalanan menuju Inggris. Ini merupakan perubahan taktik yang signifikan, karena sebelumnya Royal Air Force cenderung menunggu sampai Luftwaffe mendekati target mereka sebelum melakukan serangan. Serangan balik ini menempatkan Luftwaffe dalam posisi yang semakin sulit. Pesawat-pesawat tempur Spitfire dan Hurricane yang merupakan tulang punggung pertahanan udara Britania mulai meraih lebih banyak kemenangan dalam dogfight melawan Messerschmitt Bf 109 dan pesawat-pesawat pengebom Jerman. Strategi bertahan dengan serangan balasan ini mulai membuahkan hasil, mengurangi kerugian di pihak Britania dan meningkatkan kerugian di pihak Luftwaffe. Dari sinilah Luftwaffe mampu menunjukkan tanda-tanda kelemahannya. Serangan berkelanjutan terhadap Inggris, terutama setelah dimulainya Blitz, telah menguras sumber daya mereka. Pesawat-pesawat Jerman yang secara teknis unggul dalam dogfight semakin kesulitan mempertahankan dominasi udara karena beberapa faktor kritis. Pertama, Luftwaffe mulai mengalami kekurangan pilot yang terlatih. Dalam pertempuran udara yang sengit, banyak pilot Jerman yang berpengalaman tewas atau terluka, dan penggantinya tidak memiliki tingkat keterampilan yang sama. Pelatihan pilot baru di Jerman tidak mampu mengejar laju kehilangan yang terjadi di medan tempur, yang menyebabkan penurunan kualitas keseluruhan dari Angkatan Udara Jerman. Kedua, Luftwaffe mulai menghadapi masalah logistik. Pasokan pesawat, suku cadang, dan bahan bakar semakin terbatas. Kerugian pesawat yang tinggi tidak dapat diganti dengan cepat, dan pesawat yang berhasil kembali seringkali mengalami kerusakan parah, membutuhkan perawatan yang lama,
sebelum bisa kembali bertempur. Selain itu, jarak yang jauh antara pangkalan udara Luftwaffe di Prancis Utara dan target di Inggris membuat waktu tempur mereka sangat terbatas. Sedangkan Royal Air Force yang beroperasi dari pangkalan di dalam negeri memiliki waktu lebih lama di udara untuk mempertahankan wilayah mereka. Pada akhir Oktober 1940, dengan Luftwaffe yang semakin terdesak dan kerugian yang terus meningkat, Adolf Hitler memutuskan untuk menunda operasi Sea Lion, rencana invasi darat ke Inggris tanpa batas waktu. Keputusan ini menandai pengakuan diam-diam bahwa Luftwaffe gagal mencapai tujuan utamanya, yaitu menghancurkan Royal Air Force dan meraih supremasi udara. Penundaan ini juga mencerminkan perubahan prioritas dalam strategi militer Jerman yang mulai memfokuskan sumber daya mereka untuk persiapan invasi ke Uni Soviet dalam Operasi Barbarossa. Keputusan Hitler untuk menunda invasi ke Britania Raya adalah salah satu momen paling penting dalam Perang Dunia Kedua. Dengan menghentikan rencana invasi, Jerman kehilangan kesempatan terbaik mereka untuk mengalahkan Britania secara langsung dan memaksa mereka keluar dari perang. Sebaliknya, penundaan ini memberi Britania waktu untuk memulihkan diri, memperkuat pertahanan mereka, dan membangun aliansi yang lebih kuat dengan Amerika Serikat dan negara-negara sekutu lainnya. Pertempuran Britania bukan sekedar pertempuran udara, tapi sebuah perlawanan epik yang menentukan nasib sebuah bangsa dalam menghadapi kekuatan Luftwaffe yang tampaknya tak terkalahkan. Royal Air Force dan rakyat Britania berdiri teguh, menolak tunduk pada teror dan intimidasi. Dengan semangat yang tak tergoyahkan, mereka mengubah ancaman kehancuran menjadi kemenangan moral dan strategis ketika langit Britania akhirnya kembali tenang. Jelas bahwa bukan hanya teknologi atau taktik yang memenangkan pertempuran ini, tapi keberanian, persatuan, dan tekad untuk mempertahankan kebebasan. Pertempuran Britania menjadi bukti bahwa bahkan dalam kegelapan yang paling pekat, cahaya harapan dan keberanian bisa bersinar paling terang. Untuk lebih banyak cerita menegangkan dan dramatis seperti ini, jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan subscribe ke kanal YouTube kami. Kami selalu berusaha menyajikan konten terbaik untuk Anda, dan kami sangat menghargai kritik serta saran yang membangun. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar atau menghubungi kami dengan ide-ide dan masukan Anda, karena dukungan Anda membantu kami terus berkembang dan memberikan informasi yang lebih baik. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami.